Beberapa hari terlewati sudah. Rasanya sungguh benar-benar terasa sewindu bagi pasangan suami istri baru menikah itu. Bahkan Uli saking jenuhnya berada di kamar sampai meminta Arya untuk memberikan peralatan gambar dan kertas origami serta karton yang dia simpan di dalam sebuah box untuk diserahkan pada Luhut agar abangnya itu bisa mengantar ke kamar sebelah miliknya. Menghabiskan waktu dengan menggambar dan membuat berbagai kerajinan tangan dari kertas origami mungkin akan mengurangi sedikit kejenuhan, pikir Uli. Sedangkan Arya dia hanya sibuk dengan pekerjaan yang memang seharusnya sudah dia kerjakan di kantor saat ini. Di hari-hari sebelumnya berbagai cara adik iparnya bisa keluar dari dalam kamar yang, katanya, sedang dikarantina itu. Kemarin, Luhut sempat mengajak kedua orang tuanya untuk ngecek ke RS atau orang-orang yang ahli bidang kesehatan agar mereka percaya bahwa Arya dan Uli tidak mengidap suatu penyakit. Namun, apalah daya kuasa seorang putra mahkota kalau sang mulia raja dan ratu sudah memberi titah. Ini sungguh lebih sulit daripada menaklukkan hati kedua orang tua Naina, ucap lirih Luhut yang tidak berhasil. Hal yang sama pun dilakukan oleh Arya, tapi tetap tidak berhasil. Padahal banyak proyek yang harus dia tinjau di kota. Janji pertemuan dengan investor asing kini harus diambil alih oleh Zoe. Cutinya dalam perjalanan wisata kali ini hanya seminggu, padahal waktu sudah berjalan selama 2 minggu. Membuat para bawahan dan juga rekan bisnis Arya sedikit kesal dengan tingkahnya. Meski memang harus diakui bahwa selama berbisnis dengan Arya baru kali inilah pria pengusaha itu ingkar janji dalam pertemuannya dengan berbagi kolega yang ia miliki. Berkali-kali Zoe, adik kandung Arya menghubunginya, mengatakan kalau beberapa investor ingin bertemu langsung dengan pemilik perusahaan. Mereka menjelaskan bahwa sakit itu hanya pura-pura, sudah diungkapkan oleh Arya, Luhut dan juga Uli. Bahkan sebuah alasan yang mengharuskan Arya secepatnya balik ke kota. Namun, tetap saja Mamak dan Bapak tidak menghiraukan, mereka berpikiran bahwa anak dan menantunya mengidap penyakit berbahaya. Ada banyak rencana yang telah disusun jauh-jauh hari. Ada banyak perencana pembangunan yang harus segera diselesaikan. Para investor dalam dan luar negeri sudah menunggu Arya. Akhirnya dengan segala kemungkinan, Zoe menyuruh salah seorang IT yang bertugas di perusahaannya untuk membuat sebuah halaman website atau aplikasi yang mampu menjaga kerahasiaan data perusahaan. Dan juga melakukan panggilan video agar rapat bisa berjalan lancar. Hal itu dilakukan Zoe, agar mereka bisa tetap bertemu dan membicarakan tentang pekerjaan meski lewat panggilan video saja. Zoe juga sengaja menyuruh salah satu timnya untuk membuat aplikasi atau website agar mereka bisa percaya 100% bahwa tidak akan ada yang meretas data perusahaannya nanti. Untunglah ide yang buat oleh Zoe bisa berjalan dengan lancar. Meski Arya dan Zoe bekerja dalam perusahaan yang berbeda, namun, adiknya itu tidak pernah sungkan untuk membantu sang kakak. Kalau Arya sedang traveling seperti sekarang ini. Bang, aku berharap abang bisa cepat pulang. Jangan terlalu mempercayakan perusahaanmu 100% pada orang lain. Ingat pesan mama, ucap Zoe pada Arya saat mereka sedang saling bertelepon. Sekarang, Arya memandang setiap sudut kamarnya. Rasanya seperti di penjara, Arya tidak bisa keluar kamar. Jenuh itu mulai terasa tapi, berontak pun percuma. Andai kedua orang tua itu bukanlah orang tua kandung Uli sudah pasti Arya akan melawannya. Namun, kenyataan mereka adalah orang tua dari istrinya. Sudah pasti Arya juga harus hormat dan menuruti perintah mereka. Inikah yang dinamakan perasaan rasa nano-nano. Ada kesal, marah, bahagia, kecewa tapi,
Aku tidak bisa berbuat apapun kecuali menikmatinya. Beruntunglah aku memiliki Zoe sebab sampai saat ini dia selalu bisa diandalkan. Aku harap setelah masa karantina abal ini selesai aku dan Uli bisa kembali ke kota secepatnya, batin Arya. Arya membaringkan tubuhnya di atas kasur. Hari ini ada banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan. Laporan keuangan perusahaan pun tak luput dari perhatiannya. Itu adalah hal yang paling penting. Sebab Arya tidak ingin kalau perusahaan merugi karena ia tinggal saat ini. Arya mengingat lagi, almarhum mamanya dulu pernah berpesan untuk tidak mempercayakan hal apapun 100% pada orang. Terutama tentang uang. Pesan itu masih Arya ingat dan laksanakan sampai sekarang. Arya mulai mengetik ke Uli, istrinya. Persiapkan dirimu untuk pernikahan kita yang sesungguhnya. Minggu depan setelah selesai karantina abal-abal ini kita akan langsung kembali ke kota. Selesai menulis, pesan itu Arya kirimkan untuk seseorang yang berada di kamar sebelah. Siapa lagi kalau bukan sang istri tercinta? Ups, belum, baru akan menjadi istri tercinta. Segalanya telah dipikirkan oleh Arya matang-matang. Hobinya dalam hal traveling membutuhkan banyak biaya. Membuat Arya harus tetap menjalankan perusahaannya. Apalagi sekarang ia sudah memiliki seorang istri yang harus diprioritaskan. Ya, Bang, Uli sudah mempersiapkan. Mental hanya tinggal mengemas baju saja. Balasan pesan Uli membuat Arya yang sedang lelah itu menjadi tertawa. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa hal receh yang dilakukan istrinya dalam membalas pesan dapat membuatnya terhibur.